Menurut Syekh Said Ramadan Al-Buti, salah seorang ulama besar asal Suriah, doa dan permintaan adalah dua hal yang berbeda. Permintaan adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan melalui perantara tertentu, atau suatu upaya untuk menempuh suatu perantara demi mendapatkan tujuan tertentu. Misalnya, kita ingin menjadi seorang pekerja di suatu perusahaan, lalu pihak perusahaan menjelaskan bahwa kalau kita ingin diterima di perusahaan tersebut, maka kita harus memenuhi syarat A, B, C, dan seterusnya. Kita juga harus melakukan A, B, C, dan seterusnya. Singkat kata, ada perantara yang harus kita tempuh untuk mencapai tujuan itu. Nah, upaya kita untuk menempuh suatu perantara demi mencapai suatu tujuan, ini dalam bahasa Arab disebut dengan tolab atau permintaan. Contoh lain, Anda ingin punya kekayaan yang berlimpah. Lalu datanglah Anda kepada seorang kiai untuk meminta amalan tertentu yang bisa mewujudkan keinginan Anda itu. Tanpa berat hati, sang kiai pun memberikan Anda amalan doa A, B, C, dan seterusnya. Sampai di rumah Anda amalkan doa itu satu persatu, dengan tujuan agar Anda menjadi orang kaya, seperti yang Anda inginkan. Pertanyaannya, bisakah apa yang Anda panjatkan itu disebut sebagai doa dalam pandangan agama? Jawabannya tidak. Yang Anda lakukan itu hanyalah meminta, bukan berdoa. Lalu apa itu doa? Dalam doa sudah pasti kita meminta sesuatu kepada Tuhan kita. Tapi makna doa tidak hanya terhenti sampai di situ. Makna doa tidak hanya sekedar permintaan saja. Agar suatu permintaan berubah menjadi doa, paling tidak diperlukan dua syarat. Pertama, ketergugahan hati dan perasaan untuk bermunajat kepada Allah dengan menunjukkan kehambaan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, permintaan yang menjadi doa harus disertai dengan kesadaran akan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehambaan dalam arti yang sesungguhnya, kehambaan yang dibalut dengan kepasrahan dan kerendah hatian, bukan paksaan agar Tuhan mengabulkan apa yang kita inginkan. Lisan kita memanjatkan permintaan, tapi hati kita pasrah sepenuhnya dengan ketetapan Tuhan. Seraya yakin bahwa apa yang Tuhan pilih pastilah baik, sekalipun dalam sangkaan kita bukan sesuatu yang baik. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, suatu permintaan bisa berubah menjadi doa kalau diiringi dengan pertaubatan dari dosa-dosa, menyesali semua kesalahan, dan bertekad untuk tidak mengulang kembali apa-apa yang sudah dilakukan. Dengan adanya dua syarat itu, barulah permintaan kita bisa tergolong ke dalam doa. Dan ketika itu, doa tidak lagi menjadi perantara untuk mencapai suatu tujuan, tapi doa adalah tujuan itu sendiri, yakni sebagai bentuk penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.